Hai, balik lagi sama gue di Cahaya Fitri, tetap masih dengan kopi yang kosong. Kenapa gue harus kosong kopinya? Supaya gue nggak terlalu overload, karena gue selalu mengosongkan diri gue gitu ya, supaya bisa nampung-nampung informasi dan ketika gue ngalamin sesuatu gitu, misalnya ada orang yang ngomongin gue, ada orang yang nyinyir, ada yang protes ke gue, atau apapun itu godain gue slow, karena gue kan kosong. Kalau penuh gue bisa marah nih, "Oh apa lo, ngomong apa lo?" Gitu. Karena gue kosongin, santai aja masih lega gitu. Nah ini ada urusannya nih, nanti kita bahas soal kelegaan ya. Kita tuh sebenarnya punya hati yang luas gitu ya, cuma pikiran lu aja yang sempit. Yes, iya itu benar. Cahaya itu kan selalu ada, di diri lu tuh ada. Ya kayak gue nih, cahaya fitri tuh di gue tuh ya tempat, untuk menerangin diri gue. Kalau cahayanya bukan punya gue, itu ada sang pemiliknya, guys. Gue cuma casing-nya doang, gue tuh dipinjemin, terus gue alirin gitu loh. Nah, ini juga ada kaitannya nih. Jadi cahaya lu tuh bisa bermanfaat nggak buat orang lain. Nggak hanya lu cuma ngomong aja gitu kan, ngajarin orang aja, tapi lu sendiri gimana? Cara ngajarinnya nyinyir lagi, kan lucu. Dibikin orang, "Lu salah lu salah lu salah." Salah aja orang lain di mata lu. Terus kapan benernya dong? Terus lu kapan cintanya sama gue? Hmm? Sedangkan gue udah cinta sama lu belum cinta. Gimana sih? Ya udahlah. Nah nih guys ya, jadi kita tuh tadi diskusi nih sama seseorang ini yang gue juga ngerti dia ngerti gue, kita udah saling deket banget ya, chemistry-nya itu dapet gitu ya. Ya itu tadi, belum apa-apa dia udah tahu, gue belum minta mobil aja dia udah beliin, tahu nggak sih? Gue belum minta makan aja dia gue udah dikasih makan sama dia, Terus gue belum minta duit tuh udah ngirimin. Canggih kan yang kayak gitu tuh. Nah jadi gini guys, jadi ya memang ya, kadang dalam diam yang panjang itu, kita tuh suka lupa bahwa kita ini sebenarnya apa nih, guys, besar banget. Nah, ini hasil diskusi gue ya tadi ya dengan, beliau gitu, gue catet gitu ya, poin-poinnya. Padahal kita tuh nggak ngomong langsung, kita dari batin ngomongnya. Nah, hasilnya tuh ini nih, gue catat nih. Jadi tuh kita tuh suka lupa bahwa dalam diri kita itu ada sesuatu yang sangat hangat, lembut gitu ya, terus juga penuh cahaya, terus kita tuh terlalu sering percaya sama suara-suara yang ada di mana? Nih, yang ada di sini. Ya, suaranya tuh kayak gimana? Yang bikin lu ciut. Ah udah lu mah apa? Lu tuh jelek gitu ya, lu tuh penakut, lu tuh udah nggak mampu, lu mah nggak bukan apa-apa, lu udah diem gitu, merasa nggak pantas. Wah udah dengan pikiran-pikiran itu lu jadi ciut ya. Padahal ya kita itu bisa loh ya kan, ya bisa lah kita jalan bersama yuk hari ini yuk, lu mau kemana nih kan malam minggu kita jalan yuk. Kayak gitu maksudnya tuh, lu tuh bisa berjalan pelan-pelan, bersama gitu loh, supaya apa, lu bisa menemukan diri lu yang sesungguhnya ya. Diri di mana yang bisa memanfaatkan secara luas, gitu loh. Diri yang bisa menciptakan rasa kasih sayang yang sangat luar biasa yang sudah diberikan sama elu. Lu kan diberikan kasih sayang, Tuhan itu kan kasih sayang gitu loh. Iya, jadi kita tuh kadang suka berpikirannya tuh gini, berpikiran di ruangan sempit gitu, kayak di ruang kos-kosan elu gitu yang sempit banget itu ya, duduk aja bingung gitu ya, di mana lu ngerasa, "Aduh apa gua baik ya, apa gua coba gua takut gagal nih, serba takut aja apa-apa." Nah jadi tanpa lu sadari tuh ya, lu tuh akhirnya menimbulkan keraguan, untuk apa, untuk melangkah gitu, ragu lu tuh, jadi lu tuh mengecilkan diri lu sendiri dulu, akhirnya rusak ke mana-mana gitu. Padahal, dunia ini tuh kagak minta lu buat sempurna kok, emang dunia minta lu buat apa? Saya akan jadi apa di dunia ini gitu. Emang bayi begitu lahir, "Oe oe," iya dunia minta, "Aku akan menaklukkan dunia ini, aku akan menjadi orang." Ya bagus, nggak apa-apa punya dosa, punya cita-cita kayak gitu ya. Tapi kan dunia juga nggak minta gitu, kan elu yang pikiran lu yang minta kayak gitu, elu yang ngotot gitu ya. Dunia mah cuma minta apa sih? Elu bersikap apa adanya, itu loh. Nggak usah lu neko-neko lu, ah. Hidup itu pokoknya lu berbuat baik, niat baik gitu, karena ini luas gitu loh, Say. Yes, betul. Terkadang kita ini suka memandang diri kita itu, lebih keras malahan dibandingkan kenyataan. Kita menilai diri kita lah, waduh lu nilai semua diri lu, yang begini begono gitu loh.
nggak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya apa? Memandang masa depan itu jadi ketakutan. Akibat apa? Akibat dari luka-luka lu sendiri. Sehingga memandang masa depan itu seperti itu lu, penuh dengan rasa, rasa ini, rasa itu gitu. Ya pokoknya lu ciut lah lu gitu ya. Lu lupa lah bahwa lu tuh memang udah dikasih cahaya tuh jadi lu jadi lupa gitu lah. Jadi gini loh guys, seburuk apapun yang ada di pikiran lu ya, kelemahan apapun gitu ya, itu enggak sejahat atau enggak selemah yang lu bayangin loh guys. Ya nggak, bener nggak? Dan apapun itu juga nggak bakalan nyudutin lu gitu, enggak. Hati yang letih itu bukan berarti hati yang buruk loh ya. Hati yang bingung juga bukan berarti hati yang hilang. Nah, ia hanya butuh disentuh doang, butuh diajak keluar dari ruangan sempit, dari pikiran-pikiran lu tuh ya. Jadi pelan-pelan aja lah guys, ya nggak perlu dipaksa, nggak perlu diburu-burui. Ya udah keluarlah sedikit demi sedikit dari pikiran kecil lu. Ya nggak sih? Di dunia luar sana tuh jauh lebih luas deh. Ya, dan lebih hangat daripada yang lu takutin. Jadi sedikit-sedikit aja keluarnya. Ya, jangan sekaligus, sekali buat nanti lagi gitu. Tapi keluar kan akan sekaligus ya. Kayak gitu guys ya. Jadi intinya gini loh guys. Setiap manusia itu diciptakan dengan kapasitas yang sangat luar biasa. Ada kekuatan yang kadang kita tidak lihat. Ada kebaikan yang kadang kita tutupi. Dan ada kelembutan yang kadang kita kubur karena rasa apa? Rasa takut. Yes. Padahal kamu itu lebih besar dari rasa takutmu, kamu itu lebih hangat dari rasa marahmu, dan kamu jauh lebih indah dari luka-luka yang lu bawa. Ya gitu Les. Terkadang tuh gini loh, satu kalimat baik, satu tindakan kecil, satu niat tulus sudah cukup untuk mengubah hidup orang lain. Gak perlu lu terlalu neko-neko ya. Nggak perlu terlalu besar-besar, lu nggak perlu nunggu dulu sempurna, gua ntar gini, ntar gua kalau udah jadi begini-begini, enggak, ya. Satu tindakan kecil lu aja, sesuatu yang lu lakukan kecil, lu belum jadi apa-apa juga itu udah keren banget, guys. Itulah yang sesungguhnya, itulah yang real. Nggak harus sempurna, apalagi lu bisa mengubah hidup orang lain, keren nggak? Ya contoh kayak gini lah, lu nih misalnya ya, bisa bermanfaat buat orang lain, lu punya pemikiran bagus, ya lu biasa-biasa aja sih, orang lagi butuh ternyata pikiran lu dipakai buat dia, asik, apa nggak lu luar biasa, orang itu bisa berubah dari kehidupannya, ya nggak sih? Nah lu nggak usah lu minta balasan dari orang itu, enggak, lu tunggu aja ntar ada kok yang buat lu nya, itu yang maksud gue. Nah, ya, jadi bukan lu, nah itu maksud gue, lu tenang aja nih guys ya, lu nyalain aja lah yang ada di dalam diri lu itu ya. Pokoknya lu tuh kagak sendirian, lu tuh ada gitu loh. Cuma elunya aja yang merasa dirinya sendirian, ya. Kita tuh nggak perulah langkah besar, nggak perulah tiba-tiba berubah secara drastis. Ya cukup aja lah langkah yang lembut. Cukup aja bernafas. Cukup hadir, ini aku hadir ya. Karena seringkali cahaya yang paling kecil itu pun kecil pun bisa mampu kok menerangi bagian yang paling gelap, beneran. Dunia itu sedang ngebutuhin lo loh ya. Bukan versi sempurnamu lo ya, bukan versi palsumu lo ya, tapi versi dirimu yang sedang berproses itu yang penting. Nah ini ya, versi dirimu yang mau melangkah meski pelan. Jadi versi dirimu yang mau menjadi manfaat meski sederhana. Yes. Jadi ayo kita nyalakan cahaya itu, orang lain ikut merasakannya, orang lain ikut terbantu, orang lain juga ikut terinspirasi. Gitu loh guys ya. Lu tuh punya kekuatan. Oke. Ting. Keren deh gue. Oke, selamat bermalam minggu.